Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Tengah pada Senin, 24 Agustus 2026. Aksi bertajuk Diponegoro Melawan tersebut menyoroti berbagai isu ketimpangan sosial, kemunduran demokrasi, serta evaluasi kritis terhadap kebijakan strategis pemerintah. Dalam aksi ini, Koordinator Lapangan BEM Undip, Fadil Zikra, menegaskan bahwa mahasiswa membawakan 5 poin tuntutan utama. Poin-poin tersebut mencakup penguatan desentralisasi dan demokratisasi tata kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas kebijakan strategis negara, perlindungan ruang sipil, jaminan ketersediaan serta ketahanan pangan, hingga perlindungan bagi masyarakat pesisir. Fadil menilai situasi demokrasi dan pemenuhan hak-hak rakyat saat ini belum mencerminkan nilai kemerdekaan yang sejati. Ia menyoroti dominasi komando pusat hingga dampak program strategis nasional yang dinilai kurang menyasar akar masalah publik, seperti program makan bergizi gratis yang memicu kelangkaan bahan pokok di pasaran. Tadi kan sempat teriakan revolusi, apakah itu masuk tuntutan juga? Menurut saya itu sebagai bentuk pengawalan daripada Semarang harus menggema gitu, bahwasanya Semarang harus bisa menjadi titik di mana revolusi itu hadir. Karena hari ini kita rasa semuanya tidak baik-baik saja, kawan-kawan. 1 bulan terakhir, bahkan Agustus, yang seharusnya kita mendapat hal-hal yang kita harus dapatkan secara batiniah, tapi tidak didapatkan hari ini oleh masyarakat secara keseluruhan. Kita susah gitu mencari makan, kita susah gitu untuk menikmati hidup yang layak, kita susah untuk bagaimana menikmati pendidikan yang baik gitu. Itulah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah hari ini. Tapi sekarang 81 kemerdekaan Indonesia kita tidak mendapatkan itu sama sekali. Itu yang harus diperhatikan. Tidak hanya menyuarakan tuntutan struktural, keresahan di tingkat akar rumput juga disuarakan oleh barisan perwakilan mahasiswa. Selain isu privatisasi pendidikan yang membuat biaya kuliah kian mahal, lonjakan harga bahan pangan hingga efektivitas prioritas program pemerintah turut menjadi perhatian mendasar yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Perwakilan mahasiswa Undip, Kaila dan Karen, menekankan bahwa kehadiran mahasiswa dalam aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap arah kebijakan negara sekaligus dorongan agar pemerintah meninjau ulang skala prioritas pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perbaikan fasilitas publik. Satunya itu yang kemarin terkait dolar naik itu ya, soalnya kan mungkin ada beberapa bahan yang juga harus diimpor dari luar negeri. Kalau tuntutannya yang pertama kan terkait penjalanan dari program MBG ini sendiri tentunya masih terus dievaluasi, karena MBG juga masih bisa kita lihat bahwa pelaksanaannya itu belum tepat sasaran. Dan saya juga merasakan waktu KKN memang beberapa sudah dibenahi kepada kelompok B3, bayi, balita, ibu menyusui dan ibu hamil juga sudah diberikan. Namun masih beberapa daerah yang butuhnya itu tidak hanya MBG saja, tapi terkait infrastruktur, terkait mobilisasi yang masih susah terhadap fasilitas-fasilitas publik ini yang perlu ditingkatkan. Seperti itu, dan harusnya pemerintah juga melihat prioritas dari kebijakan itu kemana. Apakah hanya ke MBG saja? Apakah tidak melihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kita yang sementara ini tuh juga masih melemah, khususnya pada para buruh yang berjuang untuk sekarang. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.